Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudariku sekalian, dari anggota grup WA XBII dan MyBank ataupun yang lainnya, yang semoga senantiasa semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wajib senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, hati kita, dan anggota badan kita. Karena tentunya kita tahu curahan nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah putus pada kita. Sebagai manusia pun secara umum kita mendapatkan fasilitas hidup yang tak terhingga, apalagi kemudian kita mendapat tambahan nikmat sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman. Nikmat yang tidak Allah Ta'ala berikan kepada semua manusia. Lalu kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang baik sampai akhir zaman. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita dipertemukan masih dalam nuansa Lebaran, ya, masih di bulan Syawal, tanggal 28 Syawal, ya, atau bertepatan dengan tanggal 29 Mei, ya, yang tentunya sebagaimana dalam tema kita untuk mengeratkan silaturahmi sekaligus juga ukhuwah, ya. Karena dua pengertian ini sering campur di antara kita, ya. Antara yang menjadi bahasa Indonesia dengan bahasa aslinya dalam syariat sering terjadi kesalahpahaman, ya. Makanya di sini saya bawakan dua kata, silaturahmi atau silaturahim dan ukhuwah, ya. Kalau kita bersaudara karena kerabat, ini sebetulnya yang dimaukan dari kata silaturahim atau silaturahmi, ya. Tak kala Nabi SAW menganjurkan umatnya banyak silaturahim, itu dengan orang yang masih punya hubungan kekerabatan, ya, baik kerabat dekat maupun kerabat jauh. Adapun yang tidak memiliki kekerabatan dengan kita, hanya karena bisa jadi satu komunitas, pernah satu kantor, ya, seperti yang berkumpul hari ini. Mungkin saya berkumpul dengan bapak-bapak dan ibu-ibu kan nggak punya hubungan nasab, nggak punya hubungan kekerabatan, tapi punya hubungan ukhuwah, persaudaraan, yang ikatannya sebetulnya lebih kuat, yaitu karena satu agama. Yang ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, awthaqu ural iman, sekuat-kuat ikatan iman itu, ya, al-hubbu fillah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara yang mendorong kita bertemu tentunya karena ada kecintaan sesama muslim dan ada persaudaraan sama muslim, terlebih lagi kalau yang punya hubungan kekerabatan. Nah, ini yang perlu diluruskan. Istilah yang banyak beredar, tak kala ketemu dengan kawannya nyambung silaturahim, ya.
padahal bukan saudara, bukan apa-apa. Ini yang mestinya diluruskan, ya. Memang betul ada ikatan batin, ya, ada kecondongan hati kepada orang yang sudah lama bersama dalam komunitas apapun. Ini kecintaan-kecintaan yang memang sudah menjadi tabiatnya manusia, ya. Namun dalam agama diingatkan yang kekal dan langgeng sampai berlanjut ke akhirat tak kala persahabatan, pertemanan, hubungan saling mencintai didasari karena ketakwaan. Ya, ini semoga Allah Ta'ala, ya, menjadikan pertemuan kita yang asalnya karena mungkin komunitas pernah sama-sama di bank atau masih di bank BII hingga terbentuk ada grup WA ex BII, kemudian meningkat, ya, bertemunya, berkumpulnya karena ada semangat, ya, belajar agama Islam ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Zukhruf ayat 67, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Surat Zukhruf ayat 67. Allah Ta'ala mengatakan yang artinya al-akhilla, orang-orang yang saling mencintai. Saling mencintai ini umum, suami istri saling mencintai, bapak anak saling mencintai, ya. Kakak adik saling mencintai, kawan karib, ya, saling mencintai, relasi dengan relasinya saling mencintai, dan seterusnya. Banyak kecintaan yang ada di antara kita. Bisa jadi karena kekerabatan, bisa jadi karena kesamaan hobi, bisa jadi karena kesamaan kerja, bisa jadi karena asal usul yang sama, ya. Kalau orang dirantau di luar negeri misalnya, ya, ketemu kawan yang berasal dari kampung yang sama, ketemu di luar negeri, wah, kita bahagia sekali, yuk kita kumpul, cari teman-teman lain yang sekampung dengan kita, bikin komunitas, ya. Misalnya orang Surabaya yang di Amerika kumpul bikin komunitas. Kecintaannya terbentuk karena berasal dari kota yang sama, ya. Dan ini banyak. Itu tabiat manusia wajar, ya. Karena sering ketemu, sering kumpul, akhirnya memunculkan kecintaan. Makanya Nabi SAW dalam satu hadis juga mengatakan al-mar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan bersama dengan yang ia cintai. Kalau cintanya dengan orang baik, akan kumpul dengan orang baik. Kalau cintanya dengan orang yang tidak baik, yang jahat, berperilaku tidak baik, ya akan bersamanya, ya. Asalnya demikian. Makanya yang berkumpulnya karena Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan, karena keimanan, Allah Ta'ala menyebutkan orang-orang yang mencintai asalnya sebagian mereka dengan sebagian lain akan saling bermusuhan kecuali yang bertakwa. Ya, ini surah Zukhruf ayat 67. Makanya bisa jadi kita jumpai, ya, ada sengketa, ada konflik antara satu dengan kawannya yang padahal tadinya saling mencintai, ya, ribut. Karena apa? Kepentingannya dunia, kepentingannya masalah harta, kepentingannya masalah ambisi, tidak berlanjut sampai ke akhirat. Makanya bagi yang menginginkan punya hubungan langgeng, baik suami istri, ya, takalem bina rumah tangga, maka perlu dilandasi karena memang itu sunnah Rasulullah SAW memerintahkan untuk saling mencintai, ya, dibangun di atas ketakwaan, menjalankan perintah Allah dan berusaha menjauhi larangannya, maka suami istri itu akan ketemu lagi nanti insya Allah di akhirat. Tapi jangan ketemunya di neraka, waliyadzubillah, ya. Di akhirat maksudnya dalam surga. Karena apa? Ketakwaan yang mendorong ketemu lagi. Tapi kalau salah satunya mencintai pasangannya karena dunianya, istri mencintai suaminya karena hartanya banyak, ya, sang istri mencintai suami karena gantengnya,
ya, karena masalah urusan fisiknya, ya, nggak mau mematuhi urusan agamanya, bimbingan agamanya nggak mau dituruti, ya nggak akan ketemu, karena beda. Yang satu mencintai karena ketakwaan, yang satu tidak. Ya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka tak kala awalnya kita bertemu karena masalah urusan dunia, tingkatkan pertemuan kita bukan semata-mata karena dunia. Memang yang menjadi sebab ya bertemu itu seringkali bisa karena bisnis, bisa karena kerabat, bisa karena pekerjaan, bisa karena hobi, bisa karena asal-usul dan seterusnya. Namun bagi seorang mukmin, tak kala iman sudah ya menghunjam dalam hati, kecintaannya tentunya karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara. Barang siapa 3 perkara itu ada padanya, ia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya yang paling dicintai daripada selainnya. Ya, lebih mengunggulkan agama Allah daripada urusan lainnya. Kalau ada hal-hal kaitannya dengan agama berturan dengan urusan dunia, pentingkan urusan agamanya. Ini tanda dia merasakan manisnya iman. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah mencintai seorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan tadi. Suami mencintai pasangannya, mencintai istrinya, ya karena Allah Subhanahu wa taala. Istri mencintai suaminya ya karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam lingkungan kerja, atasan bawahan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala mestinya, ya. Karena sama-sama menginginkan kebaikan sebagai seorang muslim dalam pekerjaannya, saling menjaga amanah, saling menjaga kejujuran, saling menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dan seterusnya. Artinya yang mempertemukan memang beragam caranya, tapi tak kala bertemu, bangunlah kecintaan yang ada karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda ilal kufri kama yakrahu an ya'uda an yukdhafa finnar. Seorang kalau sudah ada rasa benci, kembali kepada kekufuran setelah dia diselamatkan, sebagaimana bencinya dia dicampakkan ke dalam neraka. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari Muslim. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dari paparan ini tentunya, ya, dalam semua perkumpulan kita, dalam semua grup-grup yang kita ikuti, dalam semua komunitas yang kita gabung dalamnya, maka jadi standarnya, ya, apakah ada kebaikan di dalamnya, apakah bisa untuk saling menasihati, mendorong saudara untuk saling maju dalam kebaikan. Istilahnya ada amar ma'ruf nahi mungkar, ya, ada tawasi bil haqq was sabr, ya. Kalau ada di dalamnya seperti itu, ayo lanjutkan, karena itu tentunya lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, yang persaudaraan kita akan berlanjut sampai akhirat nanti. Kalau memang landasannya adalah at-taqwa, ketakwaan. Dan ini ikatan yang sangat luas, ya, tanpa ada batas. Bisa jadi dalam satu wilayah, bisa jadi dalam satu negara, bisa jadi dalam seluruh dunia, ya. Ini ukhuwah yang global dan tanpa ada batas waktu pula, ya. Karena kalau kita mencintai orang yang masih hidup saja, ya, ini berarti terbatas waktunya sepanjang kita hidup. Padahal
persaudaraan kita ini bukan hanya sebatas dengan orang yang masih hidup. Bahkan tatkala Nabi SAW mengatakan almar'u ma'aman ahabba, orang itu bersama yang ia cintai, ia termasuk kita cinta terhadap orang-orang soleh yang sudah meninggal dari kalangan para nabi, ya, dari kalangan para rasul, dari kalangan para sahabat yang telah gugur dalam jihad fisabilillah, para ulama, orang soleh dan seterusnya. Jadi ruang lingkup kecintaan sebagai seorang muslim kepada muslim lainnya bukan hanya kepada yang masih hidup. Nah, ini luar biasanya. Kalau kita cinta dengan para nabi, para rasul, orang-orang soleh, Rasulullah mengatakan akan dikumpulkan bersama yang ia cintai. Sebagaimana kalau mencintai tokoh-tokoh yang sudah meninggal tapi dari kalangan penjahat, dari orang-orang yang jelek mengajarkan kejelekan, mengagumi pemikiran Karl Marx misalnya, ya, tokoh komunis, dia kagum dan mencintainya, ya akan bersama dia nanti di akhirat. Waliyadzubillah. Mengagumi pemikiran, ya, tokoh-tokoh kekufuran yang sudah meninggal dunia, karena dia suka membaca, kemudian tumbuh kecintaan, ya, dengan pemikirannya. Nah, ini bahaya, akan dikumpulkan bersamanya. Makanya kecintaan kita itu menentukan nasib kita. Landasannya apa? Ya, kalau landasannya keimanan, ketakwaan, itulah orang yang bisa merasakan manisnya iman dan akan berlanjut kecintaannya sampai akhirat kelak. Semoga Allah Ta'ala menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Ta'ala, yang mempererat silaturahim bagi yang punya hubungan kekerabatan tentunya, dan mempererat ukhuwah karena iman, persaudaraan karena iman, yang tidak hanya berkumpul di dunia. Mungkin kita jarang ketemu, ya. Bahkan ini mungkin pertemuan saya sejak gabung di grup XBI ini dari 2015, ya, baru pertama kali kumpul. Namun tentunya kebersamaan kita, kebersamaan hati, ya, yang semoga Allah Ta'ala langgengkan dengan sebab iman dan takwa kita, bukan hanya di dunia tapi berlanjut sampai ke akhirat. Ini insya Allah yang bisa sampaikan. Barangkali ada hal-hal yang perlu disampaikan dalam pertanyaan, ya ada waktu insya Allah. Dipersilahkan. Masya Allah, Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas tausiahnya. Bagi para hadirin mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Ustaz Ahmad Yuswaji, dipersilakan. Bapak atau Ibu, atau mungkin masih dipikirkan, boleh, kalau bawa kertas boleh ditulis dulu pertanyaannya. Silakan. Tema umum bisa Ustaz ya? Boleh. Silakan, ada terkait mengenai sholat mungkin, atau terkait puasa. Nah, silakan, mungkin Bapak ada yang mau tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya perkenalkan supaya yang lain pada kenal, saya suaminya Imelda. Jadi bukan XBI atau MyBank, tapi keluarganya XBI MyBank, Ustaz. Oke, enggak. Tadi disampaikan bahwa silaturahmi itu adalah hubungan kekerabatan. Sedangkan kalau kita menjalin hubungan dengan yang tidak ada nasab, maka itu adalah hubungan ukhuwah. Bagaimana dengan hubungan yang ghairu muslim, Ustaz? Disebut apa itu? Mungkin itu yang ingin saya tanyakan, barangkali bisa diberikan pencerahan. Matur nuwun, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan bagus sekali, ya. Kalau dengan kekerabatan namanya silaturahim, walaupun beda agama, ya. Apa dasarnya? Diceritakan oleh Asma bintu Abi Bakrin As-Siddiq, ya, radhiyallahu anhuma. Asma ini iparnya Rasulullah SAW, karena Asma ini kakaknya Aisyah radhiyallahu anha. Dia bercerita suatu kali dapat kabar ibunya yang masih musyrikah, belum masuk Islam, mau berkunjung, nyambung silaturahmi ke anaknya, ya, ibu nyambung silaturahmi ke anak, tapi berbeda agama. Asma yang mendengar ini nggak langsung mengiyakan untuk menerima kunjungan ibunya. Tanya dulu ke Rasulullah SAW, minta fatwa. Wahai Rasulullah,
ibuku yang masih musyrikah mau nyambung silaturahmi, apakah aku boleh nyambung silaturahmi dengan ibuku yang beda agama? Kata Nabi SAW, siliha, sambunglah. Jadi justru silaturahmi ini bukan terbatas kerabat yang seagama. Ya, ini kadang sebagian teman hanya beda aliran aja dalam beragama, beda organisasi nggak mau silaturahmi. Ya, keliru. Beda agama pun dianjurkan tetap silaturahmi. Adapun kalau yang bukan kerabat membina hubungan baik dengan yang non muslim, ya, ini ukhuwatul insan atau ukhuwah insaniyah, persaudaraan karena manusia. Dan prinsipnya agama Islam, kalau non muslim tidak mengganggu, tidak menyakiti, tidak menyerang orang Islam, Islam tidak melarang untuk berbuat baik kepada mereka, bahkan tetap diperintahkan berbuat baik kepada mereka sebagai daya tarik dan sebagai simpatik agar menampilkan Islam dalam citra yang baik. Karena prinsipnya dikatakan oleh Rasulullah SAW, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sungguh Allah Ta'ala mewajibkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Bahkan digambarkan oleh beliau sampai pun wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Bila kalian bunuh, lakukanlah pembunuhan dengan cara yang terbaik. Jangan memutilasi, jangan mencincang, jangan ya membunuh dengan cara yang sadis. Andai kata harus membunuh, belum tentu manusia, belum tentu, bisa hewan yang memang diperintahkan untuk dibunuh. Ular misalnya masuk ke rumah kita, diperintahkan dibunuh, ya dibunuh sewajarnya, jangan kemudian dicincang saking jengkelnya, dirajang-rajang misalnya ya. Atau cicak yang diperintah dibunuh, ya bunuh asal mati sudah. Dalam peperangan pun kalau bunuh, ya bunuh sewajarnya. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Bila kalian nyembelih, berbuat baiklah dalam menyembelih. Nah, hewan yang harus mati dengan dibunuh berarti nggak layak untuk dimakan, nggak halal. Atau hewan yang memang ya mati dengan cara disembelih yang halal untuk dimakan, caranya semuanya dengan cara yang terbaik. Ini hewan yang nggak berakal, ya, yang harus mati, yang boleh dimakan maupun tidak boleh dimakan dengan cara yang terbaik. Apalagi manusia yang berakal, ya, yang punya hati, maka harus diperlakukan dengan baik walaupun beda agama. Justru agama Islam ini kebaikannya universal, ya, luas untuk semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kisah tentang seorang laki-laki yang memberi minum kepada seekor anjing karena kehausan. Ya. Rasulullah SAW mengomentari kisah tersebut dengan mengatakan, syakarallahu lahu wa ghafarallah. Allah berterima kasih kepada lelaki yang memberi air minum kepada anjing tersebut dan Allah mengampuni dosanya. Dua yang didapatkan, apresiasi dengan terima kasih dan dapatkan penghargaan berupa ampunan dosa. Karena perbuatan apa? Memberi minum kepada seekor anjing, hewan yang najis, ya. Namun berbuat baik kepada yang najis tersebut mendapatkan penghargaan yang besar. Apalagi kepada manusia, ya, yang punya akal, ya, yang punya hati, ya, maka membina hubungan pun tetap diperintahkan sebagai saudara sama manusia. Demikian insya Allah Pak, ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya dan semoga bisa difahami jawabannya. Amin. Jazakallah khair. Wa'alaikum. Baik, berikutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi dari hadirin ibu-ibu ini, kan banyak, insya Allah banyak mau ditanyakan. Monggo Bu Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu dengan Ustadz pagi ini. Yeah. Ustadz, saya menyambung dari pertanyaan dari suaminya Ibu Imelda, bahwa kita harus menyambung silaturahmi baik dengan kita sesama muslim maupun dengan non-muslim. Nah, yang sering terjadi, kita di kantor itu kan ada muslim dan ada non-muslim. Nah, pada saat kita merayakan seperti Lebaran, ya, mereka memberikan ucapan.
tetapi kita tahu bahwa kita nggak bisa memberikan ucapan pada saat dia mengadakan Natal. Yang ingin saya tanyakan, apakah misalnya bentuk apa yang kita Muslim ini untuk memberikan kesan yang baik bahwa kita Muslim ini juga silaturahmi mengikatkan ya tali persaudaraan dengan mereka yang non Muslim, itu seperti apa bentuknya? Apakah misalnya kalau kita memberikan kue pada saat mereka ada berlebaran hari raya gitu, apakah itu dibolehkan atau bagaimana ya Ustadz ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang ya kaitannya berhubungan langsung ya dalam bersosial dengan orang-orang non Muslim ya, dengan berbagai jenis agamanya ya, apa mungkin Nasoro atau Buddha atau Hindu atau Konghucu ataupun lainnya ya. Ini hukum asalnya diperintahkan berbuat baik tentunya dengan batas-batas syariat ya. Ya, misalnya tadi ya, kalau kita merayakan Idul Fitri, mereka mengucapkan selamat hari raya. Atau kita Idul Adha, mereka juga mengucapkan selamat hari raya lagi ya. Apakah mereka juga layak mendapatkan ucapan selamat ya Natal misalnya, tak kala mereka menjalani hari rayanya? Nah, ternyata dalam agama kita dibatasi. Kalau kaitannya dengan akidah, ya lakum dinukum waliyadin. Adapun masalah membahagiakan, membuat senang dengan memberikan hadiah, ini diperbolehkan. Tidak harus dalam event ibadah mereka ya. Justru mungkin sedang eventnya kita ya, event kita Idul Fitri, mereka yang dikasih makanan. Event kita ya sedang bahagia ya, kita masak-masak yang lebih enak daripada kebiasaannya, bawakan untuk saudara kita. Karena Rasulullah SAW ya, beliau memerintahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, istrinya, kalau masak daging suruh perbanyak kuahnya. Dan jangan lupa berikan kepada tetangganya. Sementara tetangganya tidak semua Muslim. Tetangga Rasulullah SAW ada yang beda agama. Ada Yahudi, kadang ada Nasoro. Tapi Rasulullah SAW perintahkan kepada istrinya untuk memberikan hadiah kepada tetangganya. Tetangga kita tentunya ada yang tetangga rumah, ada tetangga kerja, ada tetangga dalam bersosial lainnya ya. Itu sudah dituntunkan oleh Rasulullah SAW memberikan hadiah kepada mereka, namun tidak terkait ya dalam ibadah-ibadah mereka. Nah, justru ini yang akan bisa mereka fahami. Oh ya, kalau masalah akidah sudah masing-masing. Dalam masalah muamalah duniawiyah, oh iya, ternyata saling memperhatikan ya, saling memperhatikan. Bahkan Rasulullah SAW menengok anaknya orang Yahudi yang sakit, jenguk anak orang Yahudi yang sedang sakit, sampai anaknya malah tertarik untuk masuk Islam, minta pertimbangan kepada bapaknya. Bapaknya mengangguk, silahkan masuk Islam. Karena apa? Budi pekerti Rasulullah SAW yang membuat luluh orang Yahudi, anaknya dan bapaknya. Walaupun bapaknya tidak diceritakan ikut masuk Islam, yang masuk Islam adalah anaknya. Nah, artinya apa di sini? Berbuat baik dengan beri hadiah, memberi oleh-oleh, memberi jajanan, memberi makanan kepada non-muslim, ya, itu suatu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, namun tidak terkait dalam event ibadah. Nah, dan itu kesempatannya lebih banyak malah. Ya, ibadah kan hanya setahun berapa kali. Ya, kesempatan lain lebih banyak sebetulnya. Dan itu akan mengesankan, oh ya, ini aslinya orang baik, bukan hanya saat orang ikut-ikut memberi hadiah. Insya Allah demikian, dan itu sudah ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu demikian gitu. Jazakumullah Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Mita atas pertanyaannya. Kalau nggak salah juga termasuk kalau Idul Adha kita ada daging kurban juga, boleh Ustaz ya? Boleh. Ya. Apa namanya, tetangga yang bukan Muslim Ustaz ya? Ya, untuk taklif ya, Betul. menjinakkan, menggunakan. Jadi malah kesempatan kita untuk banyak berbagi kepada yang belum Muslim, biar tahu siarnya Islam seperti apa. Baik. Mungkin ada lagi pertanyaan dari ibu-ibu? Boleh persilakan.
Masih ada kesempatan sampai jam 11 kalau mau ada yang ingin ditanyakan lagi. Pertanyaan umum bebas, boleh silakan terkait fikih mungkin atau akidah juga boleh, silakan. Mari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya mau menanyakan di luar ini. Saya mau menanyakan masalah zakat mal. Seandainya punya rumah itu peruntukannya pertama kan beli untuk rumah kos-kosan ya Ustadz. Pertama mau dibeli untuk dikoskan, karena kemudian berubah pikiran, akhirnya mau dijual. Tapi lama nggak laku-laku, selama mungkin sudah 1 tahun. Kalau kan harta untuk yang dizakatkan kan deposito emas, ya Ustaz. Itu apakah rumah kos-kosan itu harus dikeluarkan zakatnya 2,5%? Karena rumah itu kosong. Yang saya pelajari sih kalau rumah itu ditinggalin itu nggak keluar, bukan kita yang ninggalin, mamanya ada kerabat yang ninggalin rumah itu nggak keluar zakatnya. Tapi kalau seandainya rumah itu kosong, apakah itu termasuk setara dengan harta simpanan? Ya. Makasih. Ya, insyaallah. Zakat mal ini suatu kewajiban bagi kaum muslimin yang memiliki harta tertentu, ya, dengan ketentuan yang jelas, ya. Di antara yang ditentukan untuk dikeluarkan zakat malnya itu berupa perhiasan atau yang bukan perhiasan, emas, ya. Emas baik perhiasan maupun yang bukan perhiasan ini wajib dizakati dengan syarat mencapai nisab 85 gram dan tetap segitu atau lebih sampai setahun. Namanya berlaku haul 1 tahun. Uang pun demikian. Hasil perdagangan juga demikian, ya, dengan nilai nisab yang sama, 85 gram emas. Walaupun ada yang mengatakan lebih tinggi 95, namun yang terendah ini lebih aman, ya. Kemudian kaitannya dengan rumah, baik ditinggali maupun tidak ditinggali, kalau berwujud rumah atau pekarangan atau sawah, ini bukan objek zakat mal. Bukan objek zakat mal, kecuali rumah itu memang dagangan, properti, ya, untuk perputaran bisnis. Itu masuknya ke zakat perdagangan, ya. Yang dizakati juga tak kala sudah laku, ya. Dan tak kala itu dihitung dalam 1 tahun, ya. Jadi kalau untuk kos-kosan, ya, itu yang dizakati nanti hasil dari kos-kosannya masuk ke nilai uangnya. Kalau tidak dikoskan, tidak ditempati, rumah kosong, ini tidak termasuk objek zakat, tidak dizakati. Demikian insyaallah jawabannya. Ini juga kadang-kadang, ya, menimbulkan tanda tanya. Petani yang hasilnya hanya berapa kintal wajib zakat, kenapa yang punya rumah besar nilainya besar kok nggak dizakati? Sebagaimana yang punya mobil mewah harga bisa ratusan, bisa miliaran, kok nggak dizakati? Sementara yang petani, ya kan, panen seton itu sudah wajib zakat. Seton kan hanya berapa puluh juta, ya. Nah, itulah yang namanya ibadah, ya. Ketentuannya tidak boleh diprotes dengan logika, tapi kita diwajibkan hanya mengikuti. Termasuk masalah rumah pun, semahal apapun kalau memang rumah, tempat tinggal maupun tidak ditinggali karena kosong misalnya, ya, ini tidak wajib dizakati. Makanya zakat ini jangan dipersepsikan sama dengan pajak, ya. Jauh berbeda, jauh lebih ringan, jauh lebih mudah, ya, jauh lebih memudahkan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah demikian jawabannya. Terima kasih Ustaz. Berikutnya barangkali ada yang mau ditanyakan kembali dari bapak-bapak, ibu-ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menaikkan itu Pak Ustadz, apa itu
kita itu kan ibu-ibu itu sering ada perkumpulan ya kayak pengajian, arisan RT atau apa gitu. Terus di situ itu sering ada kayak apa tabungan, terus nanti boleh ada yang minjam atau gimana gitu. Itu kalau dijalankan secara syar'inya bagaimana? Ini masalah pinjaman tanpa riba intinya ya. Ini senior-senior yang mantan bank ini yang tahu teknisnya ya. Sebetulnya intinya sebagaimana beliau-beliau yang pernah di bank kemudian resign ini kan karena khawatir riba ya. Takut riba. Nah, kalau mau mengadakan yang sifatnya lebih personal ya, komunitas, lebih mudah malah ya. Ada dikumpulkan uang dari anggota komunitas tersebut, RT atau pengajian, kemudian yang meminjam ya diperuntukkan bagi yang membutuhkan tanpa ada tambahan. Ya, tentunya dimohon ada batasan waktu mengembalikan. Bagaimana kalau melewati batas waktu? Ya diberi kemudahan, diberi tambahan waktu lagi. Bagaimana kalau kemudian kok nggak mampu lagi? Ya dilihat kenapa tidak mampunya. Ya, bisa malah dibantu akhirnya. Oh ternyata memang betul-betul tidak mampu. Ya, bukan karena menunda-nunda, bukan karena menyalahgunakan. Makanya perintahnya dalam ayat Al-Quran disebutkan fanidhiratun ila maisarah. Fanadhiratun, berilah masa jeda lagi, masa tempo lagi sampai ada kemudahan. Nah kalau sistem riba kan tidak melihat kemudahan atau keringanan, asal batas waktunya habis ya bisa sita, bisa ini, bisa itu dan seterusnya. Makanya tujuan meminjamkan, tujuan awal adalah tolong menolong ya. Jangan orang sedang kesulitan ditambah dengan kesulitan. Harusnya diberi kemudahan. Bahkan kalau memang orangnya betul-betul dalam kesulitan, kalau disepakati silakan dihalalkan saja ya. Karena tujuannya memang menolong, menginginkan kemudian bagi yang kesulitan. Nah kalau bisa ada lembaga yang seperti itu, Masya Allah ya. Jadi kalau memang dilihat betul-betul orang itu kesulitan, misalnya ada seorang single parent, suaminya sudah meninggal, harus ngelola anak-anaknya, sementara nggak ada pekerjaan yang ya bisa diharapkan, kerja serabutan ini dan itu. Kadang-kadang ada kebutuhan mendadak, mendesak, ya, anaknya sakit, ini dan itu. Ini jangan kadar dipinjemi, harusnya dibantu malah ya. Harusnya malah dibantu dengan 100% tanpa ada kewajiban mengembalikan. Betul-betul ada yang berinfak. Ini sebagai pandangan bagi orang yang bergelut dalam kumpulan-kumpulan sosial. Ya. Kalau pinjaman yang berkewajiban mengembalikan mungkin memang untuk modal usaha atau untuk tambahan modal usaha dan seterusnya, ya diberi kemudahan waktu untuk mengembalikannya tanpa ada penambahan riba. Walaupun nanti kalau di belakang karena dia merasa dibantu dengan sukarela memberi kelebihan, ya ini biar tambah berkembang, saya tambahi karena saya diuntungkan, sudah dibantu luar biasa, tanpa diminta ada tambahan di awal tapi dengan sukarela, nah ini boleh ya. Ini infak dari orang yang pernah dibantu dengan dasar untuk memudahkan bagi yang pernah mengalami seperti dia alami ya. Ini bagus ya. Makanya kadang ada sistem yang seperti ini di lembaga-lembaga syar'i tak kalah ngelola keuangan ya. Di awal nggak ada perjanjian tambahan, tapi tak kalah selesai dia ternyata diuntungkan dengan pinjaman tersebut, dia nambah sendiri kesadaran ya, sebagai bentuk terima kasih kepada lembaga tersebut dan untuk dikelola lagi lebih besar lagi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini sebatas yang bisa saya sampaikan. Okay. Boleh nambah Ustaz? Silakan. Ini kasusnya begini, saudara saya itu sama tetangganya ini jadi anggota koperasi. Habis itu yang tetangganya itu lagi kesusahan gitu, habis kena kecelakaan, intinya butuh uang, tapi beliaunya itu sudah ngambil pinjaman, jadi kan nggak bisa ngambil lagi. Kemudian pinjem nama kakak saya, selang beberapa bulan gitu kakak saya meninggal, otomatis dari koperasi itu kan dibebasin itu Ustaz ya. Maksudnya enggak harus untuk mengembalikan karena ada asuransi atau apa mungkin kayak gitu. Itu gimana Ustaz?
ini soalnya gini, ahli warisnya itu keponakan saya itu kan tanya-tanya terus begitu, gimana tante, apa aku harus apa intinya apa nagih atau gimana? Soalnya orangnya itu sudah memutuskan karena ibumu sudah meninggal, ya aku sudah nggak bayar utang lagi gitu. Gimana Ustaz? Menurut Ustaz maksud saya? Ya. Ini yang pinjam atas nama orang, uangnya sudah diambil, dipakai, tak kalah nyicil atas nama orang yang sudah meninggal ya. Tapi kemudian tak kalah sudah meninggal berarti orang ini dianggap lunas kan? Diputihkan istilahnya ya, pemutihan ya. Nah, dalam kasus seperti ini, keluarga waris ini gak punya kewenangan untuk nuntut apa-apa ya. Nuntutnya dari sisi mana kelihatannya? Karena orang ini malah justru meninggalnya sebagai musibah betul, tapi membawa keberuntungan bagi yang hutang tadi. Karena menjadi tertutup hutangnya. Tinggal hubungan sebetulnya aslinya itu kan hanya sekedar nama ya. Hubungan aslinya justru antara yang peminjam sebenarnya dengan pihak koperasinya. Nah, ini yang perlu justru kejujuran. Datang, terangkan. Itu yang meninggal itu sekedar nama, yang hutang saya. Nah, regulasinya gimana kalau ada kasus seperti ini? Ya, ini yang saya kurang paham. Aturannya seperti ini. Kalau dalam urusan syar'inya, yang hutang tetap wajib bayar hutang, karena itu sekedar nama. Misalnya, saya mau hutang ke Pak Daro langsung sungkan. Saya minta tolong ke Pak Nungki, tolong pinjamkan Pak Daro. Ya, kemudian sekadar contoh, Pak Nungki meninggal misalnya. Jangan ya dulu ya. Sekadar contoh. Saya diuntungkan, alhamdulillah lunas hutang saya kan. Loh, saya tetap hutang masalahnya ke Pak Daro, kan gitu kan? Nah, yang meninggal itu hanya pihak ketiga sekadar dipakai namanya. Hutangnya orang tadi tetap ada harusnya. Ini dalam pertimbangan syar'i yang saya sampaikan ya. Kalau aturan koperasi saya kurang paham. Karena nanti di akhirat orang yang berhutang itu tetap akan dituntut. Kecuali betul-betul sudah dihalalkan. Karena masalahnya pihak koperasi menghalalkan untuk yang meninggal. Sementara yang hutang masih hidup. Bisa dipahami ya alur ceritanya ya. Masalahnya kalau nanti ke bawah sampai akhirat, masalah hutang itu terbawa. Nah, ini yang perlu diatur kemudian. Kalau ada kasus seperti ini, apakah betul itu dianggap lunas ya bagi yang betul-betul peminjam karena dia pakai nama orang lain. Nah, ini wallahu alam, makanya saya belum bisa jawab kalau ada kasus seperti ini. Kalau urusannya personal bukan lembaga, tetap harus nyaur utang. Walaupun waktu minjem pakai nama orang lain. Bisa dipahami ya. Kalau kasusnya personal seperti kalau lembaga, ya itu perlu ada aturan lagi. Harusnya diperjelas itu. Biasanya itu karena menyiasati, dia mau pinjam lagi sudah nggak bisa karena masih ada batas waktu lagi, moratorium bagi dia yang nggak boleh pinjam karena sudah ada pinjaman. Sementara pinjam bagi orang lain ternyata orangnya meninggal, diputihkan. Nah, ini secara aturan begitu, tapi secara sebenarnya di hadapan Allah ini masih hutang masalahnya. Nah, ini yang saya belum bisa jawab masalah seperti ini Bu ya. Ya, mohon maaf ini yang kasus seperti ini, masalah koperasi seperti ini pakai nama pihak lain kemudian meninggal dan seterusnya, saya kurang mengetahui persis aturan-aturannya. Dan kalau secara personal, secara syar'i masih harus nyaur utang, harusnya. Insya Allah begitu yang saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Ibu. Tadi saya dengar dikit tadi kalau nggak salah ada asuransi yang menutup hutang tadi gitu ya Bu ya. Betul ya? Oh gitu. Jadi pihak koperasi itu ada asuransinya Ustaz hutang tadi. Jadi sudah ditutup oleh asuransi. Hutangnya tadi sudah dilunaskan karena ada asuransi yang menutup. Oh gitu ya. Ya mungkin kasus berikutnya adalah asuransi tadi bagaimana Bu? Masalah asuransi lanjutannya. Nggih. Gitu ya. Nggih. Jadi panjang Ustaz tadi. Nggih. Baik, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Bapak Ibu, Pak Nuki mau bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ikutan bertanya Ustaz. Sehubungan dengan kewajiban zakat. Jadi apabila seseorang ini sudah memenuhi nisab dan insya Allah pendapatannya melebihi dari yang kewajiban nisab yang harus disetorkan atau disakatkan, pertanyaannya kan berarti dia harus membagi sebagian dari hartanya dia untuk zakat. Tapi pertanyaannya, dia juga punya kewajiban lain yang harus dipenuhi, Ustaz. Nah, yang ditanyakan, kewajibannya itu sebenarnya kalau dibayarkan langsung itu menjadikan dia tidak sampai nisab, Ustaz. Mungkin ini kan teman bank semua mungkin lebih, dan masih ada yang fresh lebih paham dari saya. Contohnya aja pembayaran kartu kredit, Ustaz. Kan itu bisa diangsur, Ustaz. Jadi kalau seandainya si A ini membayar dalam 1 bulan contoh 50.000, berarti dia masih ada sisa harta yang harus disetorkan. Tapi sementara utang kartu kreditnya itu gede, Ustaz. Nah ini kan tergantung dia mau bayar 50.000 atau melunasi kartu kreditnya. Nah itu yang saya tanyakan, apakah ini ada aturannya atau bagaimana? Kalau dia hanya bayar 50.000 berarti dia harus tetap zakat. Tapi kalau dia ngomong, lah aku kudu melunasi contoh 5 juta, berarti kan aku tidak harus zakat karena jadi lebih besar hutangnya. Itu apakah ada aturannya, Ustaz? Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kartu kredit ini sebetulnya orang hutang dibayar cicil ya. Ada plafonnya biasanya ya. Dalam setahun dikasih plafon hutang sampai, tergantung banknya ya, tergantung perjanjiannya juga. Kalau orang yang sudah mencapai nisab hartanya, walaupun dia punya hutang-hutang yang harus dilunasi tapi memang berjangka, ya, hutang yang disar hutangnya dengan ada jangka per bulan, ada mungkin yang hitungannya lebih daripada per bulan, 2 bulan atau per semester misalnya. Tapi memang dalam perhitungannya itu ada kemampuan yang untuk bayar gajiannya misalnya atau yang lainnya, ya, dengan perhitungannya dari ambil potongan gajinya misalnya kan. Sementara yang sudah masuk nisab itu, ya, ini yang wajib dizakati. Sementara yang sudah diperhitungkan untuk nyarutan, ya jangan dimasukkan, ya kan? Misalnya hutangnya harus cicil per bulan 1 juta misalnya, ya. Sementara gajinya yang masuk gaji per bulannya dipotong itu masih aman, ya. Biasanya kan udah perhitungan kayak gitu orang-orang seperti ini ya. Maka tak kala perhitungan harta yang tersimpan itu masih mencapai nisab dan berlalu sampai 1 tahun, itu tetap wajib dizakati. Karena itu hutang berjalan, hutang yang masih berjalan. Dan ada persiapan-persiapan yang diperhitungkan penghasilan bulanan yang untuk nyarutang. Jadi di situ tidak mengurangi nisabnya. Sebagaimana orang yang berpenghasilan bulanan, kadang-kadang nggak ditambahkan, nggak mesti ditambahkan, karena yang nisab ini yang memang setahun segitu, yang mencapai nisab. Ada emas misalnya udah 100 gram, ada masukan lain gaji bulanannya, nggak perlu dimasukkan, yang masukkan adalah zakat emasnya. Hutang kartu kreditnya diambilkan dari gaji bulanannya. Nah, insya Allah demikian. Ya, tetap wajib dinunaikan zakat malnya dengan harta yang sudah mencapai nisab. Adapun hutang bulanannya ya tetap harus ditunaikan sesuai dengan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Jadi pada prinsipnya yang saya tangkap, zakat itu prioritas. Ya, jadi kita harus pandai-pandai mengatur cash flow supaya zakat tetap berjalan, prioritas utama. Sementara hutang adalah nanti disesuaikan. Meskipun saya yakin Mas Iswan tidak punya kartu kredit, Ustaz. Karena hutang itu bukan hanya kartu kredit ya. Para pedagang itu rata-rata punya hutang. Barang-barang dagangannya ada yang memang tempo, ya, tempo ada yang bulanan,
ada yang tergantung barangnya, ada yang setengah tahun dan seterusnya. Sementara hartanya juga ada yang wajib dizakati. Ini hutangnya gimana? Iya, Pak. Ini hutang dagangan masalahnya. Ini nggak mengurangi nisab. Karena itu sudah menjadi rutinitasnya. Ya. Sebagaimana umumnya kalau orang berdagang itu mesti ada piutang dan ada hutang. Perputarannya seperti itu. Jadi ini jangan dimasukkan. Ya dimasukkan yang memang sudah mencapai nisab berlalu 1 tahun. Haul. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz, coba. Kayaknya satu pertanyaan lagi terakhir Ustaz sebelum diakhiri karena sudah hampir jam 11. Ini ada adik kita yang mau bertanya. Yeah. Silakan. Kalau tidak ada. Ada itu, Bu. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin menanyakan tentang gambar. Jadi kan saya pernah dengar kalau gambar yang menyerupai makhluk hidup itu nggak boleh. Tapi di sekitar saya tuh banyak teman yang suka gambar yang seperti itu, bahkan membuat webtoon yang menjadi sumber penghasilan atau digambar di casing gitu. Jadi sumber penghasilannya apakah teman saya yang muslim ini sebenarnya lagi pakai uang haram gitu Ustaz dari penghasilan yang menggambar gitu. Lalu dari kecil juga kartun-kartun kan banyak. Terus ada Disneyland juga. Apakah kita yang kesana itu juga sebenarnya nggak boleh? Terus baca webtoon itu sebenarnya juga nggak boleh karena itu sesuatu yang gambarnya itu sendiri nggak diperbolehkan sebenarnya meskipun isinya lumayan edukatif menurut saya. Sekian. Tentang gambar ini ada 2 jenis sebetulnya ya. Pertama yang sifatnya fotografi. Yang kedua gambar yang dengan tangan langsung. Ya. Tangan baik dengan kanvas ataupun dengan pensil atau dengan pulpen gitu ya, dengan menggunakan tangan langsung. Dalam hal ini ada perbedaan di kalangan para ulama. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah taala membolehkan hukum gambar yang menggunakan alat fotografi. Ya, seperti HP dan yang semisalnya. Karena ini bukan gambar dengan tangan langsung. Ini adalah cahaya yang disorotkan yang bisa menangkap objeknya hingga tetap utuh bisa dicetak. Digambarkan oleh beliau seperti orang melihat cermin tapi kemudian ditangkap gambar dalam cermin tersebut, orangnya pergi, gambarnya masih ada. Itu boleh kata beliau. Karena itu bukan kerja tangan asalnya, ya. Itu hasil dari teknologi penggunaan cahaya. Kemudian yang kedua yang menggunakan tangan, gambar ini ada 2 macam lagi. Ada gambar makhluk bernyawa, ada gambar yang bukan makhluk bernyawa. Ya. Kalau yang tidak bernyawa, sepakat ya, ini halal. Gambar pohon, gambar ruangan, gambar apapun selain makhluk yang bernyawa diperbolehkan. Adapun yang makhluk bernyawa, ya, ini banyak ulama berdasarkan hadis Nabi SAW, misalnya hadis yang mengatakan la'anallahul musawwirin. Allah melaknat orang-orang yang membuat gambar. Bahkan di antara hadis lagi, di antara siksaannya nanti akan diperintahkan menghidupkan gambarnya untuk menyiksa dia sendiri. Karena itu makhluk bernyawa. Ya. Maka di sini yang diharamkan dengan tegas adalah menggambar apalagi yang timbul ya seperti patung ya, bentuknya timbul, apalagi patung, ini yang diharamkan dalam agama Islam. Kadang ada yang mensiasati kalau untuk edukasi. Dalam pelajaran misalnya guru perlu gambar untuk menampakkan ini loh yang namanya unta. Di Indonesia nggak pernah ada unta, mau diartikan unta-unta seperti apa kan? Digambar. Kemudian untuk selamat dari ancaman tersebut, gambar untanya jangan sampai bernyawa, lehernya dipotong misalnya ya, nggak disambungkan ya. Hingga dia tidak terjatuh dalam hukum menggambar yang terlarang. Nah, ini diantara metodenya lagi. Ada yang mengatakan lagi dengan dipoloskan bagian wajahnya, karena itu nggak mungkin bernyawa. Ya, makanya ada beberapa buku ya, edukasi masalah bahasa Arab, masalah apa, masalah akhlak yang mengharuskan ada gambar, namun dihindari bagian wajahnya.
Nah, intinya memang ya menggambar makhluk bernyawa ada ancamannya, terlarang, dan hingga tidak ada dispensasi dalam masalah ini, kecuali kalau dilakukan rekayasa tadi agar tidak dianggap sebagai makhluk bernyawa. Itu pun tak kala tidak bisa dihindari penggunaan gambar. Maka kalau bisa dihindari penggunaan gambar makhluk yang bernyawa itu lebih baik. Dan alhamdulillah kita dengar ada beberapa pelukis yang tadinya pelukis semuanya dilukis. Ada teman di daerah Klaten, pelukis nasional, ya, Pak Khairul Umam apa siapa namanya. Bahkan salah satu lukisannya setelah dia beralih ke pelukis natural, melukis alam, dibeli oleh Pak SBY misalnya. Dan beberapa tokoh nasional yang ambil gambar beliau. Dia sudah menghindari yang melukis makhluk bernyawa. Tapi tetap nilai jualnya tinggi, ya. Karena memang karyanya yang luar biasa. Nah, artinya apa? Dalam beragama tidak menghalangi kreativitas. Tetap boleh melukis dengan melukis hal-hal yang diperbolehkan dalam agama, yaitu makhluk yang tidak bernyawa. Dan ada salah satu ustadz di tempat saya, ustadz tapi juga pelukis. Penghasilannya selain jadi honor sebagai ustadz juga dari pelukisnya, lebih besar malah jadi pelukisnya. Ya, tapi tentunya dengan melukis objek yang tidak bernyawa. Mungkin ini bisa sampaikan, dan ini sudah jam 11, mohon maaf. Ini ada acara lagi di tempat lain ini. Jadi mungkin saya akhiri pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf barangkali ada hal-hal yang tidak berkenan, kurang lebihnya kalau benar tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari pribadi saya semoga Allah taala ngampuni dan semoga dimaafkan oleh Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas hausnya yang diberikan. Semoga bisa memberi kita pencerahan dan menjadi bekal kita agar selamat dunia dan akhirat. Baik.